lagi yang belum hadir? Tidak ada. Berarti kelas 4 ini hari hadir semua ya. Bagaimana dengan keadaan kalian? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Kalau sudah siap untuk belajar, mari satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Mari sudah. Satu orang yang bisa berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada saja dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jalanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mengampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau-Nya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Viva yang memimpin kita dalam doa ya. Terus Ibu mau mengajak kalian untuk kita menyanyikan lagu kebangsaan supaya bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa kita. Lagu kebangsaan yang kita nyanyikan itu Garuda Pancasila. Saya mohon untuk kita berdiri semua. Nah, lagu kebangsaan. Oke, Pak. Lagu apa? Garuda Pancasila. 3. Garuda pakai makan dengan apa? Sayur. Yang lain?
Kelas 4 ini sudah bisa mengingat toh? Dan ibu hanya bisa baca saja ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami fungsi dan dari masing-masing tubuh tumbuhan. Terus yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Terus yang ketiga, mengaitkan fungsi bagian tubuh tumbuhan dengan kebutuhan kita sehari-hari, ya. Kita bisa mengidentifikasi, kita bisa memahami fungsi, ya. Kita bisa mengaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu. Jadi baik. Tadi Ibu sudah menjelaskan tujuan pembelajaran materi kita hari ini. Nah, oleh karena itu, saat ini Ibu mau kasih lihat ini apa? Ada yang Ibu pegang ini. Ini namanya apa? Lombok. Kalau bahasa ini apanya? Itu cabai, gitu. Kalau bahasa pasarnya itu lombok. Lombok ini ada dia punya apa saja yang ada di sini lombok. Akar, terus batang, terus daun, terus bunga, apa lagi? Buah. Iya toh? Nah, kita sudah kenal berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Jadi baik, Ibu sekarang ice breakingnya supaya ada, supaya kalian bisa ingat ini apa yang gambar yang Ibu kasih tunjuk tadi, supaya kalian bisa ingat. Kita menyanyi satu lagu apa? Bagian-bagian tumbuhan. Itu lagu tadi toh. Coba 1, 2, 3. Fungsi bagian tumbuhan, akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga si daun hijau, punya helai dan tangkai. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Batang yang mengedarkan air dan zat mineral. Dari akar semua bagiannya tumbuhan. Bunga sebagai alat yang hiasan. Buah simpan cadangan, biji untuk ditanam. Oke, dari lagu tadi saya yakin kita semua anak-anak bisa menyerap atau mengingat bagaimana dari anggota tubuh-tumbuhan ini dia mempunyai apa? Dari akar, terus ke batang, terus daun, terus bunga, terus buah. Apa lagi? Akar. Iya toh? Nah, untuk itu Ibu mau kita bisa sebentar ada tugas dalam bentuk kelompok. Sebelumnya Ibu mau menjelaskan, iya toh? Dari bagian-bagian tumbuhan tadi ada akar. Ibu mau menjelaskan akar itu dia berada di dalam
yang ini ya. Akar itu dia berada dalam tanah. Jangan kita bilang ini apa? Ini lombok ini berdiri di atas tanah, tapi di dalam tanah akar, ya. Terus akar ini berfungsi sebagai apa? Hah? Siapa yang tahu? Akar ini dia berfungsi untuk menguatkan tanah, ya. Iya. Atau mengokohkan supaya dia bisa berdiri tegak, supaya dia jangan layu, pasti ada akarnya, ya. Oke. Terus jika kita cabut ini akar ini pohon atau kita kasih tumbang, pasti ini pohon dia akan layu. Dan ini akar kalau kita kasih habis ini baru kita tanam kembali, pasti ini tumbuhan tidak ada gunanya. Nah, oleh karena itu akar ini sangat berguna untuk ini tumbuhan. Terus ada batang. Batang ini dia berfungsi untuk apa? Siapa yang tahu? Supaya berdiri tegak. Yang lain? Siapa yang ada yang bisa menjawab? Batang ini dia berfungsi untuk bisa menghasilkan di daun. Supaya bisa tumbuh di daun, ini batang yang keluar kan? Iya toh? Terus daun, ada daun lagi, iya toh? Ada batang sudah kasih keluar. Akar bisa kasih keluar batang lagi kasih keluar daun. Daun lagi berfungsi untuk apa? Hah? Apa? Untuk menghasilkan buah. Siapa yang lain lagi? Hah? Yang lain lagi? Daun ini dia berfungsi untuk bisa berfotosintesis. Ketika matahari datang, dia kasih apa ini daun? Kasih apa? Kasih kena ini daun yang bisa berfotosintesis supaya ini tanaman ini bisa segar gitu, supaya hijau. Berfotosintesis. Daun banyak mengandung warna hijau, iya toh? Adapun ada tumbuhan lain yang berwarna apa? Merah daun toh, tapi kebanyakan daun itu berwarna hijau yang disebut klorofil. Dari daun ini dia berwarna hijau dan disebut klorofil. Dari lagu tadi, iya toh? Coba mengingat lagu tadi. Begitu. Fungsi lain dari daun yaitu tempat menyimpan cadangan makanan. Ya, tempat menyimpan cadangan makanan. Ada lagi yang bisa jawab dari fungsi lain dari daun? Hah? Fungsi lain dari daun, tempat menyimpan makanan, tempat bernapasan. Ya. Terus daun terdiri atas tangkai dan daun. Tangkai daun, iya toh? Ini dan tangkai. Ada dan tangkai ini batang tadi keluar tangkai, baru dia bisa keluar ini helai, ya. Helai ini sudah. Ini batangnya, ini tangkainya sampai sini, terus ada daunnya. Supaya kita bisa melihat dia punya warna hijau itu bagaimana, kita harus tahu ini daun ini dia berasal dari batang. Terus dia kasih keluar tangkai, adalah ini daun, ya? Bisa? Tolong fokus. Terus daun bisa juga dikelompokkan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Ada toh? Ini dan tulang daun ada yang kecil-kecil,
membuat toh. Sebelum berbunga, sebelum berbunga pasti bunga. Dia berbunga dulu, oh iya sudah berbunga. Baru kita bisa lihat dia punya buah. Setelah kita lihat dia punya buah, baru ada yang dikatakan biji. Iya toh? Dari lagu tadi, masa lalu. Coba kita ulang itu lagu. Coba kita ulang. Fungsi apa dia? 3. Fungsi pada tumbuhan, akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga si daun hijau, punya helai dan tangkai. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Batang yang menyediakan air dan zat mineral. Dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Bunga sebagai alat apa? Alat berkembang biakan. Buah simpan cadangan, biji untuk ditanam. Nah, dengan lagu ini kita bisa mengingat bagaimana ada akar, dari akar ke batang, dari batang ke daun, dari daun ke bunga, dari bunga ke biji. Nah, untuk itu Ibu mau bagi kalian dalam 2 kelompok. Bisa? Yuk. Ibu mau bagi kalian dalam bentuk kelompok. Kalau bentuk kelompoknya, dari oke. Di sini kita ulang enak-enak. Oke. Ibu mau ada tugas satu kelompok. Ada tugas ya. Ada tugas. Masing-masing ada tugas yang Ibu kasih. Kelompok 1 nanti Ibu akan bagikan. Itu kelompok 1 itu apa? Menuliskan nama dari tumbuhan itu. Sambil Ibu akan sambil apa? Pegang ini tanaman ya. Jadi kalian bisa melihat. Untuk kelompok 1 ya. Kalian bisa melihat di sini ada apa saja di sini. Ini tanaman. Nah, ini untuk kelompok 1. Tinggal tulis-tulis. Oke, itu untuk kelompok 1 ya. Ini untuk kelompok 2. Ada di sini bagian tumbuh-tumbuhan sudah ada semua. Ada dari daun, dari buah, dari batang, akar, dari apa ini? Biji. Nah, tugasnya kalian adalah menulis ini nama yang kalian lihat di gambar, terus tulis fungsinya. Bisa? Yuk, mantap. Sambil ini Ibu memegang ini tanaman, sambil kalian perhatikan, ya.
sesuai gambar yang kalian lihat, terus serta fungsinya. Oke, kelompok 1 sambil melihat ini tanaman atau ibu kasih saya di sini supaya kalian bisa melihat. Kalian bisa melihat itu tanaman, bagaimana dia punya, ada dia punya nama-nama di situ, serta apa lagi? Oh hanya serta fungsinya. Oh iya, tulis dan nama di sini berarti fungsi. Oke, mantap. Ya, bagaimana ada kesulitan? Kalau ada kesulitan saya tahu meja, tunjuk tangan, hanya gitu ya. Kalau ada kesulitan, bagaimana? Ingat lagi, lagi yang menentukan. Iya toh? Itu sudah gunanya kita menyanyi dulu baru kita. Alas supaya jangan mengantuk. Bagaimana? Sambil memperhatikan ini pohon apa dan nama tadi? Lombok atau cabai. Ada kesulitan kelompok 1? Tidak ada? Tidak ada kesulitan mantap. Berarti semuanya pada habis.
So, supaya bisa dibaca. Siapa yang jadi ketua kelompok di sini? Diva. Oke. Anggota yang lain ya. Nanti kelompoknya ketuanya Diva. Diva yang presentasi kami di sana. Kalian kalau misalnya ini di sini siapa yang ketua kelompok? Siapa yang ketua kelompok di sini? Arthur presentasikan di depan. Yang lain ketika kelompok 2 bertanya, yang lain menjawab ya. Bisa? Yang Arthur belakang menjawab. Bisa? Bisa? Oke. Berkembang biakan. Kalau sudah kita presentasi ya, sambil supaya kita bisa bertanya-tanya sebentar dong. Harus bertanya ya. Maju sudah kelompok 1 presentasi. Presentasi, setelah itu Ibu bisa menjelaskan. Oke. Kami dari kelompok 1. Daun untuk fotosintesis. Bunga perkembangan dia. Bisa dengar? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Ulang, kelas. Daun untuk fotosintesis. Daun untuk fotosintesis tidak. Terus Bunga perkembangan biakan. bunga fungsinya adalah untuk berkembang biakan. Terus Buah untuk simpan cadangan. buah untuk simpan cadangan makanan. Batang supaya berdiri tegak. Batang supaya berdiri tegak. Mas kelas, teman-teman bilang itu dulu di sana tidak seperti Akar menguatkan. ya, akar untuk menguatkan. Fungsi dari akar untuk menguatkan. Itu hasil pengamatan dari kelompok 1. Kasih pertanyaan sama kira-kira ada pertanyaan gitu. Kira-kira pertanyaan Dari kelompok 2. satu dua. Tidak ada? Iya, kelompok 2 bilang tidak ada. Kami sudah bisa memahami dari hasil kerja kelompok 1. Nah, terus kira-kira ketika kamu mendengarkan kelompok 1 tadi menjelaskan fungsinya atau nama-nama tumbuh-tumbuhan beserta fungsinya ada. Tolong. Adrian, duduk yang lalu. Ketika kita mendengarkan dari kelompok 1 fungsi beberapa bagian tumbuh-tumbuhan, kita sudah mendengarkan. Kira-kira kelompok 2 ada pertanyaan, kelompok 2 bilang tidak ada, jadi kelompok 2 sudah bisa mengerti. Kira-kira tadi yang kamu dengar dari kelompok sekarang, kalian tidak bisa tanya di kelompok 1. Ibu sudah bertanya di kalian. Kira-kira ketika kamu mendengarkan tadi fungsi dari akar itu apa?
dia menyerap yang dari akar ini ke batang itu zat mineral dan air. Tanpa air, tanpa zat mineral dari akar, dia tidak akan berdiri kokoh. Ini tubuh kita tuh. Oke. Ini dari hasil kelompok 1 tadi. Nah, kita fungsi dari biji. Biji untuk apa? Ya? Biji untuk apa? Menyimpan cadangan makanan. Ya? Menyimpan cadangan makanan. Biji ini untuk menyimpan cadangan makanan supaya kita bisa tanam kembali nanti. Tadi kan kita butuh dan biji, ya toh? Jadi kita makan jambu, ya? Atau ini sekarang yang ada ini, yang kita lihat ini, ketika dia berbuah begini pasti ada biji. Iya toh kita? Ketika dia berbuah begini pasti ada biji. Nah, biji inilah yang menyimpan cadangan yang dimaksud tadi untuk kita bisa simpan dan biji untuk tanam ke depannya. Bisa? Bukan menyimpan makanan untuk ini pohon tadi, tapi kita menyimpan cadangan makanan untuk kita bisa tanam kembali, ya? Bisa? Atau misalnya padi dari kita tanam, dia bertumbuh, ada berbunga, terus setelah berbunga apa lagi? Berbuah, terus setelah berbuah apa lagi? Hah? Iya, dipetik katanya. Jadi ketika kita petik, kita potong, pasti ada biji, ya toh? Nah, biji itu sudah yang kita bisa konsumsi atau kita makan. Ya, nah, untuk itu saya berikan kesempatan untuk kelompok 2 lagi. Presentasi tadi depan. Daun. Coba kelompok 1 fokus. Fungsi daun adalah fotosintesis. Buah menyimpan makanan cadangan. Batang yang menyegarkan. Akar untuk menguatkan. Biji untuk ditanam. Oke. Tadi dari kelompok 1 cukup, kelompok 2 sudah cukup keras dan suara. Jadi untuk kelompok 1 coba bisa bertanya supaya kelompok 1 bisa menjawab. Kelompok 2 bisa menjawab pertanyaan kalian. Siapa yang mau bertanya? Nah, tidak ada. Berarti cukup jelas dari hasil kerja kelompok 2. Menurut kelompok 1 sudah cukup jelas. Oke. Jadi baik, Diva. Terima kasih untuk Diva yang sudah menyampaikan presentasi. Duduk. Tadi kelompok 1 presentasi kan di sini kita tidak tepuk tangan. Kelompok 2 itu presentasi kan kita tidak tepuk tangan. Sekarang saya minta kalian semua bisa tepuk tangan. Kita menyanyi lagu apa? Yang kalian bisa apa? Tahu? Ya, bukan lagu sudah fungsi bagian-bagian tubuh-tubuhan supaya kalian bisa ingat betul. Tadi dari jawaban-jawaban kalian yang hasil kelompok itu belum bagaimana? Belum
saya minta kalian supaya bisa menyanyi dengan berdiri sambil tepuk tangan, bisa sambil lihat itu lagu. Berdiri seperti kelompok, berdiri seperti kelompok, ya, sambil menyanyi. Fungsi bagian-bagian tubuh, apa? Apa itu? Fungsi bagian tubuh. 1, 2, 3 sambil tepuk tangan. Ketika kita presentasikan tadi, bagaimana menurut kalian? Berarti ini pohon ini dia tidak bisa berdiri saja, iya, tanpa apa? Akar. Dia tidak bisa tumbuh dan batang tanpa akar. Dia tidak bisa keluar daun tanpa batang. Dia tidak bisa keluar tangkai ini buah tanpa bunga. Dia tidak bisa keluar buah tanpa bunga. Iya toh? Dia berbunga dulu, baru dia berbuah, baru bisa benih. Nah, untuk itu saya minta kalian semua untuk bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Saya mau bagaimana menurut kalian? Ketika kita belajar dari akar, dari buah, dari batang, terus ada ya, bagaimana menurut kalian? Jadi baik, ketika kita belajar bagian-bagian tubuh-tubuhan tadi, kita bisa mengambil salah satu kesimpulan dari materi kita itu, bahwa di dalam kehidupan ini manusia dengan tumbuhan itu saling keterkaitan, ya. Iya, ketika kita melihat salah satu pohon, kita pasti berpikir, oh ini pohon ini untuk apa ya? Ini pohon ini untuk apa ya? Ketika kita mengamatinya, pasti kita manusia butuh itu pohon, butuh itu tanaman, ya. Salah satunya dari pohon cabai tadi. Ketika kita melihat ini pohon cabai, pasti kita punya niat untuk mau makan, pasti ada. Kita lihat di pohon cabai yang ada buah, iya toh? Jangan kita lihat pohon cabai yang belum ada buah, pasti selera makan belum ada, karena
dia punya buah sudah merah, berarti kita punya niat makan sudah ada. Nah, untuk keterkaitan antara manusia dengan tumbuhan itu sangat-sangat dibutuhkan oleh kita manusia. Contoh kecil, ada kita yang butuh buat rumah, pasti kita butuh pohon apa untuk membuat rumah? Mahoni, apa lagi? Pohon jati, apa lagi? Pohon ya, itu untuk membuat rumah. Sedangkan untuk membuat apa lagi? Membuat meja, pasti kita butuh dia punya bahan. Iya, untuk membuat apa lagi? Kursi, pasti kita butuh bahan. Terus untuk makanan, jadi kita melihat untuk keterkaitan makhluk hidup tumbuhan ini ke dalam manusia, ke dalam kehidupan kita manusia, pasti kita butuh sayur. Iya, kita butuh sayur. Sayur apa saja? Macam tadi yang kalian sudah sebut, saya pakai makan dengan sayur. Ini sayur apa yang kalian makan tadi? Sayur putih. Sayur putih itu juga berasal dari tumbuhan, ya. Nah, itu yang kita perlu ingat, bahwa kita manusia ini butuh sekali yang namanya tumbuhan. Tanpa tumbuhan manusia tidak akan bertahan untuk hidup, ya dong. Tanpa nasi yang berasal dari tumbuhan, kan yang berasal dari padi, pasti kita tidak punya tidak punya nasi, tidak punya bekal, tidak punya makanan, ya dong. Nah, untuk itu kalian perlu ingat bahwa ketika kita melihat salah satu tanaman, ketika kita melihat salah satu pokok, kita harus pelihara. Peliharanya lewat bagaimana? Merawatnya lewat merawatnya lewat menyiram air. Ketika ada air di sekitar, jangan sia-siakan itu air. Ya, kita harus menyiram supaya kita bisa menikmati itu tumbuhan yang berada di sekitar kita. Ya, pasti di sekitar rumah ada tumbuhan sayur, ada tumbuhan apa saja yang kita butuhkan. Ada tumbuhan kopi sekarang, masa-masa kopi. Ya, untuk itu Ibu mau kalian semua bisa bisa menjawab pertanyaan dari sekitar materi kali, ya. Kalian semua bisa menjawab setiap pertanyaan yang seputaran materi tadi. Tidak ada di luar materi, ya. Semuanya berada di yang Ibu sampaikan tadi. Tidak ada yang di luar materi. Jadi Ibu tidak bisa tulis lagi karena waktu sudah terbatas. Dan Ibu hanya bisa pegang begini supaya kalian bisa tulis. Bisa? Bisa? Atau kalau Ibu bisa tulis, bisa melihat. Oke. Kalau jangan sampai Ibu goyang-goyang, Ibu pegang, ya. Ibu bisa baca saja, ya. Ibu bisa baca, terus tulis di situ. Nomor 1, tulislah bagian-bagian tubuh tumbuhan. Nomor 1, tulislah bagian tubuh tumbuhan. Sudah? Nomor 2, tulislah fungsi batang tumbuhan. Nomor 2, tulislah fungsi batang tumbuhan.
fungsi batang tumbuhan. Nomor 3, tulislah fungsi daun. Tulislah fungsi daun. Nomor 4, bagaimana air dan zat hara masuk dalam tanah untuk dapat masuk ke dalam tumbuhan. Nomor 5, dari bagian tumbuhan, manakah yang lebih banyak dikonsumsi oleh manusia? Dari bagian tumbuhan, manakah yang lebih banyak dikonsumsi oleh manusia? Kerja hanya bisa saya kasih 5 menit ya. Mulai sekarang, kerja. Jangan kerja kelompok. Ini tugas individu. Tugas individu. Oke. Tugas individu ya. Jangan kerja kelompok. Ambil, jangan menoleh kiri kanan. Ini ibu mau supaya kalian bisa Ibu mau Ibu mau tahu kalian punya pemahaman itu sudah sejauh mana. Apakah kalian bisa konsentrasi di saat penjelasan ibu dari awal tadi sampai di pertengahan ini atau belum? Jadi masing-masing harus tulis. Masing-masing harus bisa apa yang nama tulis kerja. Gampang saya toh, tidak sulit toh, bisa. Tidak sulit toh? Tidak ada yang bilang sulit karena ini sudah sudah kerja kelompok, iya toh? Oke. Ini tugas individu ini ibu periksa ketika kalian sudah ini apa? Nanti ibu periksa dulu mas ya. Ya. Karena kita mau periksa memang di sini. Palingan waktu sudah. Jadi untuk tugas individu ini saya bisa melihat kalian punya pemahaman sejauh mana kalian kerja ini apa materi kalian ya. Jadi ibu bisa nilai supaya kalian ada nilai apa? Nilai formatif. Oke? Sudah? Belum? Belum? 5 menit tuh. 5 menit waktu yang paling banyak.
Kerja. Kerja. Yuk kerja. Semua harus kerja. Masing-masing harus bisa kerja. Karena kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Sama dengan ketika kita menghadapi salah satu masalah, ya dong? Contoh kecil, masalah apa saja yang kita hadapi? Ya, ini soal kok. Ini soal, ini masalah sudah dalam kegiatannya kita, dalam belajar. Ketika ada soal yang sulit menurut kita, itu masalah sudah dalam kehidupannya kita anak-anak. Untuk bisa cari tahu, cari solusi dari masalah tersebut atau soal itu, kita harus bisa tanya di teman atau di bapak ibu guru. Kalau misalnya kita baca ini soal sekarang, ada yang sulit menurut kalian, kalian bisa tanya. Itu sudah. Bagaimana menyelesaikan salah satu masalah. Masalahnya kita sebagai pelajar itu soal sudah yang menjadi masalah buat kita. Ya, bagaimana kita selesaikan itu soal-soal yang sulit, kita harus bisa mencari solusi. Ya, supaya kita bisa menjawab soal apapun dan bagaimana itu soal, kita bisa harus jawab. Karena itu adalah tugas kita. Tugas kita ketika datang sekolah pasti apa? Tugas kita ketika kita datang sekolah pasti apa? Belajar. Nah, ketika kita belajar, kita paham yang guru jelaskan atau terangkan, pasti setiap masalah atau setiap soal yang kita hadapi, yang kita yang kita baca, pasti kita mengerti, pasti kita tahu. Jadi kita konsentrasi atau fokus, pasti kita mengerti. Ya, bagaimana? Ada kesulitan? Pasti tidak ada, ya toh? Semuanya pasti tidak ada kesulitan. Fokus, jangan tidur. Halo. Halo. Kalau bilang halo, jawabnya halo. Hai. Hai. Halo. Oke. Bagaimana? Ada yang ada kesulitan?
Oke. Oke. Ibu periksa. Nanti sebentar ibu periksa tulang-tulang, terus besok ibu tempelkan di dinding supaya kita bisa, atau di tembok. Ini dinding, kalau kita bilang dinding kan tembok, dinding bambu, ya toh? Dinding gede. Tapi kita bisa di sini kita bilang tembok. Nanti ibu tempelkan di tembok, nanti kalian bisa lihat di situ. Nah, untuk itu kita bisa mengakhiri kegiatan kita. Saya mencari tahu dulu kalian punya tema. Jadi sebentar ketika ibu bertanya, sebentar kalian harus bisa jawab ya. Salah satu pertanyaan. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari, siapa yang bisa menjawab? Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari daun, sama apa lagi? Akar, buah, bunga, biji, buah sudah tadi. Daun, batang, akar, ya, mantap. Berarti kalian masih bisa. Terus yang kedua, bagian tumbuhan yang paling disukai hewan. Itu bagian tumbuhan yang paling disukai hewan. Daun, iya dong. Macam kalau ini kambing pasti dia makan daun. Mungkin dia makan buah, iya dong? Ya. Oke. Oke, kalau sudah begitu, ibu mau bilang, mari kita mengingat akan materi ini. Ya. Ibu mau, kalian bisa ada PR ya? Ibu tulis di papan di PR ya? Besok atau kapan ada mata pelajaran IPAS, ibu periksa ya? Buatkan dalam bentuk tabel dari bagian tubuh-tubuhan dan fungsinya. Ya. Satu nomor saja, tetapi kalian bisa membuat tabel. Iya. Buatkan dalam bentuk tabel dari bagian tubuh tumbuhan. Oke. Saya minta kalian untuk tulis dan sesuai
Tidak bosan-bosan Ibu mau kalian untuk menyanyikan lagu fungsi bagian tumbuh-tumbuhan. Ya, oke. Sudah habis tulis semua, tutup buku. Kita menyanyikan ulang lagu fungsi tumbuh-tumbuhan. Oke. 3. Fungsi bagian tumbuhan adalah menguatkan penjelasan kita dan kerendahan ada edukasi dalam hidup punya nilai dan tantang asal produksi untuk fotosintesis dan menyerapkan air yang semoga dengan lagu itu kalian bisa mengingat bagaimana materi kita mempelajari akan tumbuhan. Iya, untuk mengakhiri kegiatan kita, mari kita saya minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Sebelum berdoa kita menyanyi gitu ya. Menyanyi lagu apa? Maksudnya yang pimpin doa siang. Doa penutup. Maksudnya. Oke. Maksud. Doa penutup. Sebelum berdoa kita nyanyi apa? Bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. 3. Bersyukur kepada Tuhan. Kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang paling jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Amin. Oke. Semua bangun berdiri. Semua bangun berdiri. Sayonara. Lagu Sayonara. Tahu semua? Tahu? Ya. 2 kali.